Tunggu sebentar, ibu akan obati lukanya. Tante akan mengobati lukamu. Adi, tahan ya, perih sedikit. Baik, Tante. Aku akan menahan sakitnya. Sudah, lukamu akan cepat kering. Sekarang kamu istirahat ya, tidak usah main bola dulu. Baik, Tante. Terima kasih. Ketika mengobati Adi tadi, ibu ingat cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Cerita apa, Bu? Cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Kalian mau mendengarnya? Mau, Bu. Mau, Bu. Baiklah, ibu akan bercerita. Pada suatu hari, Yesus sedang bersama dengan para murid-muridnya. Lalu, datanglah seorang ahli Taurat dan beberapa orang yang menemaninya. Guru, ada yang perlu aku tanyakan kepadamu. Apa yang ingin kau tanyakan? Katakan saja. Apa yang harus aku perbuat supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal? Apa yang tertulis dalam Taurat? Menurut hukum Taurat, apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup kekal? Hukum Taurat mengajarkan dua hal yang harus dilakukan. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jawabmu itu benar. Lakukanlah apa yang diajarkan dalam hukum Taurat itu, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Lalu, siapakah sesama manusia itu? Aku akan menyampaikan kepadamu suatu cerita. Pada suatu hari, seorang pemuda mengadakan perjalanan dengan menunggang keledai. Ia meninggalkan kota Yerusalem menuju kota Yeriko, melintasi jalan yang panjang dan sepi. Jalan yang seperti ini sangat berbahaya. Para perampok mengintai dari tempat bersembunyi, menunggu orang yang dapat dirampas hartanya. Karena itu, biasanya orang tidak mengadakan perjalanan sendirian, tetapi dalam rombongan, supaya para perampok takut dan tidak mencelakai mereka. Tiba-tiba 3 orang perampok muncul dari balik semak dan pemuda itu pun terkejut. Berhenti! Turun dari keledaimu! Ada apa? Mengapa menghentikan aku? Aku bilang turun dari keledaimu! Serahkan keledaimu dan semua barang-barangmu. Kalau tidak, kamu akan tahu akibatnya. Tuan, saya tidak punya apa-apa. Aku hanya punya keledai ini dan bekal perjalananku. Kalau keledai ini kalian ambil, bagaimana aku melanjutkan perjalanan? Kasihanilah aku, Tuan. Aku tidak peduli. Serahkan semuanya. Jangan Tuan. Jangan Tuan. Aduh sakit Tuan. Sakit. Tolong. Pemuda itu ditinggalkan setengah mati, penuh luka dan darah. Tubuhnya lemah, nyaris tak berdaya. Jika tidak ada yang menolongnya, pemuda itu pasti akan meninggal di tempat. Seorang imam berjalan melewati tempat itu. Imam adalah orang yang bertugas untuk memimpin ibadah di bait Allah dan mempersembahkan kurban kepada Allah. Karena itu, imam dianggap suci dan dekat dengan Allah. Ia berhenti tetapi tidak mendekati orang yang sudah dirampok itu. Ia hanya melihat dari seberang jalan. Ya Tuhan, siapa itu? Penuh luka, banyak bekas darah. Kelihatannya habis dipukuli orang. Kalau aku menolong orang ini, aku harus menyentuh darah. Kalau aku menyentuh darah, aku akan menjadi najis. Aku tidak mau badanku kotor dan najis. Sesudah itu seorang Lewi juga berjalan melewati tempat itu.
Lewi adalah orang yang bertugas membantu imam dalam ibadah dan kurban di Bait Allah. Seperti imam itu, ia berjalan dari Yerusalem menuju Yeriko. Ketika sampai di tempat itu, orang Lewi itu berhenti, lalu mengamati orang yang dirampok itu. Orang ini pasti habis dipukuli dan dirampok. Ia luka parah. Nafasnya lemah sekali. Jangan-jangan sebentar lagi ia meninggal. Oh, tempat ini sepi sekali. Tidak ada orang lain selain aku dan orang itu. Kalau aku menolong dia, aku dalam bahaya. Jangan-jangan perampoknya itu sedang bersembunyi. Aku tidak mau celaka karena dipukuli perampok seperti orang ini. Setelah imam dan orang Lewi itu lewat, ada seorang Samaria yang melewati tempat itu. Orang Samaria itu dianggap hina oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan mereka. Orang yang dianggap hina ini justru bergerak oleh belas kasihan dan menolong orang yang dipukuli oleh para perampok itu. Kasihan sekali orang ini. Aku harus menolongnya. Kalau tidak ditolong, orang ini bisa celaka. Kalau aku tidak menolongnya, tidak ada orang lain yang akan menolong. Tolong, Tenang kawan, tenang kawan. Aku akan merawatmu. sakit. Sekarang, aku akan membersihkan luka-lukamu. Akan terasa perih. Tahan ya, tahan. Ya, sakit. Sakit. Luka-lukamu sudah bersih. Sekarang aku akan mengolesi luka-lukamu dengan minyak. Supaya luka-lukamu tidak kotor, aku akan membalutnya. Iya, terima kasih. Kita tidak bisa tinggal di sini, kawan. Kita harus mencari tempat supaya kamu dapat beristirahat. Terima kasih. Iya, Aku akan membawa kamu ke penginapan tempat aku sering menginap. iya. Terima kasih. Aku pesan satu kamar. Aku membawa seorang yang luka-luka karena dipukuli dan dirampok. Aku membawanya ke sini dan merawatnya. Jangan sampai orang ini celaka. Tolong siapkan air untuk membersihkan orang ini. Siapkan juga makanan dan minuman. Oh, baiklah. Aku akan mempersiapkan semuanya. Kita bawa orang ini ke dalam kamar lebih dahulu. Biarkan dia berbaring dengan nyaman. Kamu sudah menolong orang ini dan membawanya jauh-jauh ke penginapanku. Aku akan membantumu dengan senang hati. Saudara, aku minta kamu membantu aku. Aku tidak dapat merawat orang yang aku bawa kemarin. Aku harus pergi. Tolong rawat orang itu sampai dia pulih kesehatannya dan bisa pulang. Dengan senang hati, aku akan merawatnya. Kamu tidak perlu khawatir. Ini biaya penginapanku. Aku serahkan kepadamu uang 2 dinar. Gunakan ini untuk membeli apa yang diperlukan bagi orang itu. Kalau kurang, pakai uangmu dulu ya. Aku akan menggantinya waktu aku kembali ke sini. Sekarang aku pamit. Terima kasih. Selamat jalan. Hati-hati. Ada 3 orang yang lewat dan melihat orang yang tergeletak setengah mati di pinggir jalan karena dipukuli oleh perampok. Ada imam, ada Lewi, dan ada orang Samaria. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini yang menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan para perampok itu? Tidak mungkin aku menyebut orang Samaria itu sebagai sesama bagi orang yang dirampok itu. Orang Samaria itu orang-orang yang hina. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada korban perampokan itu. Pergilah dan berbuatlah seperti yang dilakukan oleh orang Samaria itu.
Mengapa orang Samaria itu mau menolong orang yang dirampok itu? Karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia kasihan kepada orang itu. Tepat sekali. Kalau menolong orang yang kesulitan, harusnya karena hati yang tergerak oleh belas kasihan. Bukan supaya dilihat orang, bukan supaya dipuji orang. Apa yang digunakan oleh orang Samaria itu untuk menolong orang yang dirampok itu? Anggur untuk membersihkan luka, minyak untuk mengobati luka. Apalagi? Kain untuk membalut luka. Keledai untuk membawa orang yang dirampok itu. Apalagi? Uang untuk membayar penginapan, uang yang diserahkan kepada pemilik penginapan untuk merawat orang itu. Banyak sekali ya. Lalu apa yang dapat kalian teladani dari orang Samaria itu? Orang yang menolong harus berani berkorban. Kalau tidak berani berkorban, orang tidak akan dapat menolong orang lain. Benar, kita tidak dapat mengasihi orang lain kalau tidak berani berkorban. Menolong orang itu bukanlah sesuatu yang menyedihkan. Menolong itu menggembirakan, karena membebaskan orang yang kita tolong itu dari kesulitan dan penderitaan. Tuhan tersenyum melihat anak-anaknya mau menolong sesama.